untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara seiman, alhamdulillah kembali kita bertemu di masjid yang mulia ini. Dan kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu wasiat malaikat Jibril untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril, Jibril datang kepadaku, wa qala li, lalu Jibril berkata kepadaku, hai Muhammad, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang kepadaku lalu berkata, hai Muhammad, silahkan kamu hidup semau kamu, tapi sesungguhnya kamu akan mati, dan silahkan kamu cintai orang yang kamu sukai, sesungguhnya kamu kelak akan berpisah dengan dia. Dan silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau, sesungguhnya kamu akan diberikan balasan. Ketahuilah, kemuliaan seorang mukmin terdapat pada sholat malam, dan keperkasaannya, izzahnya, istighna'u 'anin nas, ketika ia tidak mengharap-harapkan bantuan manusia, ketika ia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Hadis ini, ikhwatul Islam, merupakan wasiat malaikat Jibril untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihi wasallam berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta, hai Muhammad, silahkan kamu hidup semau kamu, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu pasti akan mati. Sebuah ikhwatul Islam sadaqah seiman, peringatan untuk kita semua, akhi. Peringatan bahwa kita hidup di dunia tidak akan selama-lamanya. Abadan, siapa yang akan hidup di dunia ini 1000 tahun? Tidak ada.
Siapa yang di dunia ini akan hidup selama-lamanya? Tidak ada. Kecuali orang-orang yang Allah memang tentukan dia akan terus hidup sampai hari kiamat, seperti iblis. Seperti malaikat peniup sangkakala. Saudaraku seiman. Isma syi'ta, silakan kamu hidup semau kamu, silakan. Tapi ingat, kamu bakalan mati. Semua kita akan kembali kepada Allah. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Semua. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, pasti akan menjadi mayat, pasti akan meninggal, dan sesungguhnya mereka pun akan meninggal semuanya. Maka camkan saudaraku seiman, karena kematian itu sebaik-baik peringatan. Rasulullah SAW sabda, aksiru dzikra hadimil ladzat al-maut. Perbanyak oleh kalian ingat penghancur kelezatan. Apa itu? Kematian. Mengingat kematian, ya akhi, itu manfaatnya besar untuk hati kita, Pak. Orang yang senantiasa ingat kematian dan dia sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya apa, Pak? Dia akan berusaha untuk membekalkan dirinya dengan berbagai macam amal kebaikan. Bekal yang terbaik untuk kematian apa, Pak? Duit? Bukan. Bekal untuk kematian apa yang terbaik? Kendaraan? Bukan. Rumah yang megah? Bukan. HP yang kita selalu bawa kemana-mana, apakah akan dibawa ke kuburan? Tidak. Semua itu akan kita tinggalkan, Pak. Yang akan menemani kita di kuburan kita, amal kita, Pak. Amal saleh. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara bin Malik, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang kematian seorang mukmin dan kematian seorang kafir, bahwa seorang mukmin ketika telah dikuburkan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat bertanya kepada si mukmin ini 3 pertanyaan. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Maka si mukmin berhasil menjawabnya, Pak. Lalu kemudian datanglah kepada dia, kata Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang wajahnya rupawan. Kemudian si mukmin ini bertanya, man anta? Fawajhuka ya'ti bi khair. Siapa kamu? Kok wajah kamu datang sepertinya membawa kebaikan ini? Apa kata si orang ini? Ana amalukas salih. Aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Subhanallah ya akhi. Ternyata teman kita yang akan senantiasa menemani kita di kuburan bukan istri kita, bukan teman akrab kita waktu di dunia, bukan anak kita, bukan pula orang tua kita. Yang akan menemani kita di kuburan amal saleh, amal. Adapun kalau amalnya buruk, dia akan datang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Sebagian dalam hadis Al-Bara bin Malik itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau orang yang banyak ingat mati, maka dia akan berusaha mempersiapkan dirinya menuju kematian.
Dengan apa? Iman dan amal tentunya, Pak. Orang yang ingat mati, Pak, akan ringan untuk dia semua musibah-musibah dunia. Ketika ia ditimpa sakit, dia langsung ingat, semoga sakit ini meringankan saya di kuburan nanti. Ketika ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempitan rezeki, ketika ia ingat meninggal dunia, dia bakalan mati, dia langsung sabar. Mudah-mudahan ini memperingan hisab saya nanti pada hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan anak-anak, dan buah-buahan. Maaf. Dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin, Pak, bahwa kita akan kembali kepada Allah, saat itulah memunculkan kesabaran, Pak. Sabar. Makanya orang yang banyak ingat mati, dia akan sabar, Pak, hidupnya. Orang yang banyak ingat mati, gak berani dia berbuat maksiat, Pak. Walaupun ketika sendirian, Pak. Karena ia tahu di kuburan itu bukan tempat peristirahatan bagi orang yang suka berbuat maksiat. Naam, kuburan itu tempat peristirahatan buat siapa? Buat orang yang beriman dan beramal saleh. Sebagaimana Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sedang duduk dengan beberapa para sahabat. Lewatlah jenazah muslim mukmin. Apa kata Rasulullah SAW? Mustarih. Dia istirahat. Tak lama lewat jenazah Yahudi. Apa kata Rasulullah SAW? Mustarah minhu. Ia diperistirahatkan darinya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, hai Rasulullah, apa maknanya, apa maksudnya ya Rasulullah? Yang satu istirahat, yang satu diperistirahatkan. Maksudnya gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Innal mu'min idza mata istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Mukmin itu bila meninggal dunia, ia beristirahat dari lelahnya kehidupan dunia. Sedangkan orang kafir apabila mati, istaraha minhul ibad wal bilad wad dawab. Orang kafir kalau meninggal dunia, kata Rasulullah, maka beristirahat darinya negeri-negeri, para hamba, binatang-binatang. Kenapa? Karena kekafirannya itu, Pak, merusak, menyakiti. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, akhi, peringatan buat kita. Ya Muhammad, ish ma syi'ta. Silahkan kamu hidup semau kamu, silahkan. Tapi ingat, kamu bakalan mati, hai Muhammad. Makanya antum ucapan kata-kata ini kepada orang yang gak peduli, Pak. Silahkan kamu hidup semau kamu, silahkan. Tapi ingat loh, kamu bakalan mati.
Entah itu kamu matinya setelah subuh, atau matinya setelah zuhur, atau mungkin setelah asar, atau mungkin setelah maghrib, atau mungkin setelah isya. Ketika kita sedang tidur, meninggal dunia, kita tidak tahu. Karena kita tidak pernah ada perjanjian dengan malaikat maut kapan kita akan mati. Tidak pula kita tidak pernah diberitahu oleh Allah kapan kita akan meninggal. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini wasiat yang pertama malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, silahkan kamu hidup semau kamu, tapi ingat, kamu bakalan mati. Ya. Nasihat yang kedua, wasiat yang kedua. Apa kata malaikat Jibril? Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Silahkan kamu cintai orang yang kamu sukai. Terserah kamu, silahkan. Tapi ingat, kamu bakalan berpisah dengan dia. Semua orang yang saling mencintai, Pak, pasti berpisah, Pak. Pasti gitu. Cuma kan yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya kita bisa ketemu lagi di hari kiamat, Pak. Cinta yang kekal yang dibawa sampai hari kiamat itu yang seperti apa? Maka dari itu, akhi, setiap kita harus memperhatikan karena apa kita mencintai seseorang. Jangan sampai cinta kita ketika kita mencintai seseorang ternyata malah petaka buat kita. Ketahuilah saudaraku, cinta itu ada dua macam. Yang pertama, cinta yang terpuji. Yang kedua, cinta yang tercela. Adapun yang terpuji, yaitu mencintai seseorang karena Allah. Mencintai seseorang karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang tercela, yaitu mencintai seseorang karena dunia. Karena dunia. Antum mencintai teman hanya karena dia satu partai. Antum mencintai teman hanya karena dia satu hobi. Sama-sama hobi mancing, hobi goes. Antum mencintai teman hanya karena dia satu kepentingan dalam kehidupan dunia, karena dia partner bisnis, atau karena dia menguntungkan dunia antum dan yang lainnya. Semua ini, Pak, cinta yang kelak pada hari kiamat berubah menjadi permusuhan. Allah Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Al-akhillau, orang-orang yang saling bercinta kasih, orang-orang yang saling mencintai. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari kiamat nanti sebagian mereka akan menjadi musuh untuk sebagian yang lain. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, kullu sahabatin lam takun lillah tanqalibu adawatan yaumal qiyamah. Setiap persahabatan yang bukan karena Allah nanti pada hari kiamat berubah menjadi permusuhan. Permusuhan. Makanya setiap kita, Pak, coba periksa
Selama ini kita mencintai seseorang karena apa? Karena kan Rasulullah SAW menyebutkan beberapa sebab seseorang itu dicintai, Pak. Seorang wanita dinikahi kata Rasulullah SAW karena 4. Yang pertama karena apa? Kecantikannya. Atau yang kedua karena apa? Hartanya. Atau yang ketiga karena apa? Keturunannya, bangsawan. Atau yang keempat karena kenapa? Karena agamanya. Apa yang Rasulullah perintahkan? Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula manusia pun mencintai seseorang karena apa? Antum cinta sama teman antum karena apa? Coba periksa, coba introspeksi saudaraku, supaya cinta kita terhadap dia tidak berubah menjadi permusuhan nanti pada hari kiamat, Pak. Maka dari itulah ya akhi, sekuat-kuat tali iman kata Rasulullah SAW, awthaq min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali iman yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih Pak makna cinta karena Allah itu, Pak? Kata Imam Al-Munawi dalam kitab Al-Faidul Qadir, makna cinta karena Allah an tuhibbahu li ta'atihi. Kamu cinta kepada dia karena ketaatan dia kepada Allah. Ketika kita lihat teman kita, Masya Allah orangnya taat, selalu menjalankan kewajiban, meninggalkan maksiat, dan antum cinta dia karena itu, berarti antum karena Allah cintanya, Pak. Ini akhwat Islam. Semakin bertakwa, semakin kita cinta. Dan semakin dia jauh dari ketakwaan, semakin banyak maksiat, semakin kita tidak suka sama dia. Ini yang benar, Pak, dalam masalah mencintai itu, Pak. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan asyratun la tanfa. Ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Di antaranya apa coba? Mahabbatun la tataqayyad bi mahabbatillah. Cinta yang tidak diikat dengan cinta Allah. Maka itu cinta yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Saudaraku, insyaallah nanti ada, kalau misalnya masih anak kesini lagi, kita akan bahas tentang 10 perkara yang tidak ada manfaatnya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tersebut. Ya akhwat Islam, saudaraku seiman. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa cinta yang tidak diikat dengan karena Allah itu cinta yang gak ada manfaatnya, Pak. Maka cintailah istrimu karena ketakwaannya kepada Allah. Cintailah temanmu karena ketaatannya dan ketakwaannya dia kepada Allah. Dan di zaman sekarang nih, Pak, cinta yang benar-benar karena Allah itu jarang, Pak. Susah, sulit, Pak. Kebanyakan kita itu mencintai seseorang masih ada embel-embel dunianya masalahnya, Pak. Ya. Akhal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa kehebatannya kalau antum mencintai teman antum karena Allah? Dan teman antum pun mencintai antum karena Allah juga.
itu agung di sisi Allah. Bukan dalam hadis yang semua kita mungkin sering mendengarnya, Pak. Rasulullah SAW sabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana di hari kiamat nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antara 7 orang itu, Pak? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpulnya karena Allah, berpisah pun karena Allah. Maka 2 orang ini, Pak, di hari kiamat akan diberikan oleh Allah naungan. Karena di hari kiamat di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil, bayangkan, Pak. Sekarang matahari jarak dengan bumi berapa mil, Pak? Ada yang tahu nggak? Sekarang nih di dunia nih, jarak matahari dengan bumi berapa? Ada yang tahu? Mana ahli fisika? 15 juta kilometer. Masya Allah. 15 juta kilometer. Dan nanti di hari kiamat matahari 1 mil. Ini 15 juta aja. Kalau siang-siang terik matahari, ya Allah, panas benar. Di hari kiamat 1 mil. Maka orang-orang berusaha mencari tempat berteduh, dan ternyata tidak ada yang diberikan tempat berteduh kecuali orang-orang yang Allah berikan naungan. Di antaranya ini 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Kumpulnya karena Allah, pisah juga karena Allah. Siapa di antara antum sama teman antum kumpulnya karena Allah? Jarang, Pak. Kita kumpulnya terkadang dalam rangka apa? Goes. Dalam rangka apa? Karena Allah. Di hari kiamat diberikan oleh Allah mimbar dari cahaya. Bagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, inna lillahi manabir min nur. Pada hari kiamat Allah memiliki mimbar dari cahaya. Ya. Sampai-sampai para nabi, para siddiqin, para syuhada berharap pengen dapat mimbar itu. Lalu ditanya, "Hai Rasulullah, buat siapa mimbar cahaya itu?" Apa kata Rasulullah SAW? Lil mutahabbina fillah. Itu buat orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang keberapa? Yang kedua. Wasiat yang ketiga. Apa kata malaikat Jibril? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun an. Silahkan kamu berbuat semau kamu. Sesungguhnya kamu akan diberikan balasan. Silakan kamu melakukan apa yang kamu mau. Tapi ingat, kamu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dikasih balasannya kapan, Pak? Di dunia? Bukan. Nanti di kuburan dan di hari kiamat. Di dunia, karena dunia bukan hari pembalasan. Dunia itu hari beramal. Dunia itu hari bercocok tanam. Hari pembalasan itu nanti setelah kematian.
Makanya hari kiamat disebut hari pembalasan. Allah berfirman, Maliki yaumiddin. Ya Raja hari pembalasan. Kenapa hari kiamat disebut hari pembalasan? Karena setiap perbuatan manusia diberikan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan perbuatan kebaikan sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan keburukan sebesar biji sawi, maka dia pun akan melihat balasannya. Saudaraku seiman, yang antum lihat mereka sekarang berbuat maksiat, kok malah diberikan oleh Allah nikmat? Banyak nggak, Pak? Orang yang berbuat maksiat malah dikasih nikmat sama Allah. Banyak? Banyak, Pak. Si Korun nggak beriman, tapi nikmatnya banyak nggak, Pak? Banyak banget. Fir'aun beriman nggak? Nggak beriman, tapi nikmatnya banyak nggak, Pak? Hartanya banyak melimpah ruah. Di zaman sekarang kita lihat banyak orang yang berbuat maksiat, tapi duitnya banyak, Pak. Orang Yahudi itu, Pak. Orang Yahudi itu duitnya, wow, ya. Konglomerat dunia banyak dari orang Yahudi itu, Pak. Orang Islam banyak yang kere, ya. Apakah yang akan Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an? Banyaknya duit, banyaknya harta, pertanda bahwasanya orang ini di atas kebaikan? Tidak, sama sekali. Abadan. Orang yang beriman dan beramal soleh, Pak, Allah sayang sama mereka. Terkadang orang beriman itu rezekinya syarat. Supaya apa? Supaya dia tidak tertipu dengan dunia. Supaya hisabnya ringan. Sedangkan orang kafir diluaskan rezekinya oleh Allah. Supaya apa? Supaya tambah keras siksanya pada hari kiamat. Alhamdulillah min dzalik. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun." Ketika mereka melupakan peringatan, kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Ketika mereka telah bergembira dengan kesenangan itu, tiba-tiba kami timpakan adab kepada dia. Maka dia pun langsung berputus asa. Lihat, Pak, Allah mengatakan ketika mereka sudah melupakan peringatan, malah dibukakan pintu-pintu apa? Kesenangan. Apakah berarti Allah sayang? Tidak. Maka dari itu ya akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hakikat yang kita inginkan, Pak, adalah kita diberkahi, Pak, umur kita dengan ketaatan. Itu yang kita inginkan, saudaraku seiman. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? Khairukum man tala umruhu wa kathura amaluhu. Sebaik-baik kamu itu yang panjang umurnya dan banyak ketaatannya, banyak amal solehnya. Ya, makanya kita melihat orang-orang yang sudah tua tapi istiqomah, banyak beramal soleh itu kita iri, Pak. Kita yang masih muda nggak tahu gimana sudah tuanya. Siapa yang jamin bahwa kita bisa istiqomah sampai tua, Pak? Sampai mati?
Kita cuma berharap dan berusaha terus, mudah-mudahan kita menjadi tua di atas ketaatan dan wafat di atas istiqomah tersebut. Nah, ini wasiat yang ketiga. Wasiat yang keempat. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada solat malam. Subhanallah. Berarti ini menunjukkan akan keistimewaan apa Pak? Solat malam Pak. Solat yang paling sering Allah sebutkan dalam Al-Quran, solat malam Pak. Bahkan Allah menyebut ketika menyebutkan tentang karakteristik penduduk surga, Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan mata air yang mengalir. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dahulu di dunia mereka suka berbuat ihsan. Apa perbuatan ihsan mereka, Pak? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu di dunia mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Rupanya Pak, sifat utama penduduk surga suka sholat malam. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya sholat malam. Apa kata Rasulullah SAW? Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum. Hendaklah kalian sholat malam, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sholat malam. Karena Abdullah bin Umar bermimpi, Pak. Dalam mimpinya Abdullah bin Umar dibawa ke sumur dan mau dimasukkan ke sumur. Lalu Ibnu Umar melihat sumur itu ternyata ada apinya yang sangat menyeramkan. Lalu dikatakan kepada Ibnu Umar, lam tura, kamu gak usah takut. Bangun Ibnu Umar. Pergilah dia ke kakaknya, itu Hafsah. Hafsah itu kan istrinya Rasulullah SAW. Lalu Ibnu Umar menceritakan kepada kakaknya Hafsah tentang mimpinya itu. Lalu Hafsah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang mimpinya itu, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Abdullah rajulun salih, lau kana yusalli bil-lail. Sesungguhnya Abdullah bin Umar itu orang soleh, seandainya dia sholat malam. Semenjak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam. Jadi orang yang suka sholat malam itu insya Allah dia orang soleh, Pak. Ya. Orang yang suka maksiat, jamin deh Pak, orang yang suka berbuat maksiat gak suka sholat malam, Pak. Oh mereka. Makanya kata para ulama, maksiat itu memberatkan hati, membuat hati kita berat, Pak. Ketika kita mau bangun tidur untuk sholat malam berat sekali, itu pertanda kita hatinya masih banyak maksiat. Segera istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salat malam, Pak. Salat malam itu Pak memberikan kekuatan, Pak, pada batin kita, Pak. Antum tahu surat Al-Muzammil? Apa itu Al-Muzammil? Ya ayyuhal muzammil
qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'a wa aqwamu qila. Wahai yang berselimut, siapa itu? Rasulullah SAW. Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit, setengahnya atau tambah lagi sedikit atau kurangi. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada kamu ucapan yang berat, itu wahyu. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih mengokohkan hati dan ibadah yang paling baik. Tuh, Pak. Jadi ibadah yang sholat malam itu, Pak, mengokohkan hati, Pak. Bukan dalam hadis, Pak, idza nama rajul aqada syaitan fi qafiyati ra'sihi thalatha uqad. Apabila seseorang tidur, maka setan akan mengikat bagian belakang kepalanya 3 kali ikatan. Setiap ikatan ditiup sama setan sambil berkata, "Nam, alaika lailun tawil." Tidur aja, malam masih panjang. Fa idza staiqadha wa dzakarallah. Kalau dia bangun dan mengingat Allah, artinya membaca zikir bangun tidur. In halat uqdah, lepas satu ikatan. Fa idza dhahaba yatawadda, kalau dia berwudu, in halat uqdah, lepas lagi satu ikatan. Fa idza shalla, kalau dia salat, in halat uqdah, lepas semuanya ikatan itu, Pak. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Di pagi harinya dia semangat, jiwanya baik, kata Rasulullah SAW. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Jika ia tidak lakukan itu di waktu pagi, buruk jiwanya dan malas. Kenapa? Karena ikatan setannya belum lepas. Jadi orang yang suka sholat malam dijamin ikatan setannya lepas semua, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun tentunya, Pak, kita sholat malam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau antum mampunya cuma setengah jam nggak masalah. Kalau antum mampunya 1 jam, alhamdulillah. Kalau antum mampu 2 jam, masya Allah. Asal jangan setiap malam nggak pernah tidur demi sholat malam. Itu sesuatu yang tidak dianjurkan dalam Islam. Ini wasiat yang keempat. Apa itu? Sholat malam. Kata Rasulullah SAW, kemuliaan seorang mukmin terdapat pada apa? Sholat malam. Yang terakhir, wasiat yang kelima. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan keperkasaan seorang mukmin, izzahnya istighna'uhu 'anil nas. Ketika ia tidak butuh manusia, maksudnya dia tidak berharap bantuan manusia, tidak. Hatinya hanya mengharapkan bantuan Allah saja sudah. Ini, Pak, orang beriman itu dia tidak ingin bagaimana memanfaatkan orang lain, tidak. Orang beriman itu bagaimana memberi manfaat kepada orang lain, itu yang dia pikirkan. Orang beriman itu, Pak, selalu pengen tangan di atas, bukan tangan di bawah. Makanya orang yang selalu tangan di bawah, rendah itu, Pak.
Manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Kata Rasulullah SAW, anfa'uhum linnas. Itu manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu ya akhi, seorang mukmin tuh Pak, jangan pernah dia menggantungkan hatinya kepada manusia. Jangan mengharap-harapkan dikasih orang, jangan. Seorang mukmin tuh harus mandiri, Pak. Seorang mukmin tuh tawakalnya kepada Allah, bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah memuji orang yang fakir tapi tidak minta-minta. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata Rasulullah SAW, wa izzahu, keperkasaannya seorang mukmin itu istighna'u anin nas. Ketika hatinya itu Pak tidak mengharap-harapkan apa? Pemberian manusia. Tidak berharap-harap ya pengen dibantu orang, tidak. Banyak ya akhil Islam, saudaraku seiman, rahimahullah. Di antara kita terkadang ya begitu Pak, ngedeketin orang kaya rupanya ada udang di balik batu. Ya. Orang kaya, wah ada orang kaya mulai ngaji nih, dideketin. Rupanya ngapain Pak? Lama-lama dikasih proposal. Sampai ada orang kaya yang mengadu, Ustadz, saya ikut ngaji salaf ini jadi pusing saya Ustaz. Kenapa? Aduh, banyak banget proposal ke saya Ustaz. Minta bantuan. Kasihan Pak. Sehingga akhirnya dia terkesan, ini dakwah salaf ini kok isinya peminta-minta semua sih. Kan kurang enak ya kalau Islam, saudaraku sekalian. Nah ini sudah masuk isya ya. Baik, saya kira cukup. Insyaallah setelah adzan kita tanya jawab bagi yang mau jawab. Oh, kalau ada pertanyaan ya. Gimana? Tanya jawab dulu apa sholat dulu Pak? Hah? Oh, sholatnya nanti. Nah. Ikhwatan Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله
di dalamnya bahwa meletakkan tangan itu di bawah pusat. Dan apakah kita tersebut ada indikasi-indikasi kesyai'an tentang hadis yang menjelaskan? Iya Pak, tidak ada wasiat khusus Rasulullah untuk Ali bin Abi Thalib. Semua riwayat yang menyebutkan ada wasiat khusus Rasulullah untuk Ali bin Abi Thalib itu buatan orang Syiah. Dalam Sahih Bukhari, bahkan Ali bin Abi Thalib menyangkal adanya klaim adanya wasiat khusus untuk beliau. Sampai Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Bukhari mengatakan, ya, ma khassani Rasulullah SAW bisyai. Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkan aku dengan apapun kecuali akal pemahaman yang Allah berikan kepadaku dan apa yang ada dalam sahifah ini. Dibuka oleh Ali bin Abi Thalib sahifahnya, ternyata tentang diatul aqilah, tentang hukum diat. Diat itu buat mereka yang membunuh, ya, yang kemudian dia wajib membayar diat. Itu masalah hukum, masalah yang berhubungan dengan masalah pembunuhan. Tidak ada wasiat khusus Rasulullah untuk Ali bin Abi. Para ulama mengatakan semua riwayat yang menyebutkan tentang wasiat khusus Rasulullah untuk Ali bin Abi Thalib itu semua buatan orang Syiah. Nah, ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi antum sempat menyinggung terkait dua orang yang saling mencintai karena Allah. Apa? Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Iya. Itu kan dapat. Tetapi dalam satu kasus ada orang yang bermuamalah itu ada tes, sehingga salah satu di antara mereka akhirnya menjauh. Tetapi bukan berarti benci. Dia bukan benci, cuma kalau dia bersatu malah benci, gitu. Akhirnya dia punya prinsip, daripada bersatu saling benci, lebih baik berpisah tapi saling memaafkan. Itu bagaimana? Daripada bersatu saling benci, tapi lebih baik berpisah tapi saling memaafkan. Bencinya karena apa? Dunia. Ya, flash lah. Pak, benci karena dunia itu termasuk benci yang tercela. Dua orang yang tadinya saling mencintai kemudian terjadi clash, terjadi pertengkaran hanya gara-gara dunia. Wallahi ini sangat tercela. Dan dia benci kepada temannya pun bukan karena Allah, karena dunia. Lalu dia berkata, daripada saya bertemu dengan dia benci, mendingan saya pisah. Tambah lagi yang ketiga, memutuskan hubungan dengan seorang mukmin dan memutuskan hubungan dengan seorang muslim, ya akhal Islam, itu mencukur agama. Ya akhi, orang yang mencintai karena Allah itu tidak akan diputuskan hanya karena dunia. Kalau dia memang mencintainya karena ketakwaannya, karena ketaatannya, dia tidak akan pernah putus walaupun ada clash masalah dunia. Tidak akan pernah putus. Cuma ya itulah sudah saya sebutkan Pak tadi. Di zaman sekarang itu yang cinta karena Allahnya susah, jarang.
Ya. Dua muslim, dua-duanya udah ngaji. Qadarullah mereka bikin usaha bersama. Tapi yang satu ternyata berkhianat. Misalnya. Mengkhianati temannya. Jelas ini akibat maksiat kan? Maka kalau dia benci kepada temannya karena maksiatnya itu, baru karena Allah bencinya. Terus bagaimana menyikapi teman yang berkhianat itu? Dilihat mana yang paling bermanfaat buat dia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kejadian seperti ini banyak banget terjadi, Pak. Maaf, Pak. Ya. Casingnya sih sunnah, Pak. Jenggotnya, cukuplah 4.000 hadis. Cingkrang. Jidatnya hitam. Pas muamalah, ampun, Pak. Pinjam duit nggak dibalik-balikin. Ya. Nah, ini musibah, saudaraku seiman. Itu menunjukkan saudaraku seiman, rahimallah, keimanannya bermasalah, Pak. Karena kalau imannya sempurna, amanahnya pun akan bagus. Karena antara amanah dengan keimanan itu saling tidak bisa dipisahkan. Semakin bagus iman, semakin bagus amanahnya. Semakin amanahnya jelek, menunjukkan imannya juga jelek. Makanya kalau antum pengen tahu seseorang tuh mukmin yang bagus apa tidak, lihat muamalah dia, Pak. Kalau dia memang amanah, Masya Allah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kita lihat orang yang tadi clash tadi ya, apakah karena dunia atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau karena dunia itu tercela. Kalau karena Allah itu bagus. Namun seorang mukmin tidak boleh, kata Rasulullah, menghajar sesama muslim lebih dari 3 hari. Nggak boleh. La yuhjur al-muslim akhahul muslim fawqa 3, kata Rasulullah. Tidak boleh seorang muslim menghajar itu artinya membaikot ya. Enggak. Kalau ketemu nggak mau salam dan yang lainnya. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari, dosa itu. Ya. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan yang wasiat atau nasihat yang ketiga, Ustaz, buatlah cukup kamu. Setiap perbuatan akan diberi balasan. Sebuah perbuatan itu memiliki konsekuensi, baik konsekuensi yang kebaikan maupun keburukan. Paham itu, Ustaz? Setiap apa? Perbuatan itu? Ya, jadi semua perbuatan itu akan memiliki konsekuensi, kan? Baik perbuatan buruk maupun perbuatan yang artinya itu. Jadi kaitan sama yang nasihat ketiga itu, nasihat saya ketiga. Kan apakah ini mengingatkan kita kepada setiap perbuatan itu memiliki konsekuensi, baik konsekuensi yang kebaikan maupun keburukan. Terima kasih, Ustaz. Ya. Pertanyaannya Pak, apa maksud Bapak memiliki konsekuensi?
Kalau yang dimaksud konsekuensi artinya balasan, betul. Setiap perbuatan akan diberikan apa? Balasan. Sekecil apapun itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Balasannya baik di dunia maupun di akhirat, Pak. Ya. Orang yang berbuat taat, Allah berikan balasan di dunia. Diberikan, Pak. Apa balasan orang yang menaati Allah di dunia? Hidupnya diberikan kebahagiaan. Kebahagiaan di sini bukan dengan banyaknya harta, bukan. Tapi ketenangan batin. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, kami akan hidupkan ia di dunia dengan kehidupan yang bahagia, dan di hari kiamat kami akan berikan balasan dengan yang lebih baik daripada perbuatannya itu. Orang yang berbuat buruk di dunia pun diberikan balasan. Balasannya apa? Dipalingkan dari berbagai macam ketaatan. Dijadikan dia benci kepada ketaatan, gak suka dia kepada ketaatan. Itu saja musibah. Di hari kiamat dibalas dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu Bapak, ya, setiap perbuatan yang kita lakukan betul ada konsekuensinya. Sahih. Konsekuensi itu berupa apa? Balasan. Berupa apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini, Pak, Allah itu Maha Adil. Ada sebuah perkataan para ulama, al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Dan tidak mungkin Allah zalim kepada hambanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak akan pernah menzalimi siapapun. Allah berfirman, wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Dan aku tidak akan pernah menzalimi hamba-hambaku. Begitu, Pak? Bagaimana hukumnya orang yang sering tidur setelah sholat subuh? Pertanyaannya adalah sebabnya kenapa? Soalnya dia satpam kerjanya malam. Oh, pantesan. Kalau kerja malam, ya semalam suntuk nggak tidur, habis subuh tidur, ya pantas aja. Seperti ini kita katakan nggak tercela, karena memang kebutuhan fisik. Tapi kalau malamnya tidurnya udah cukup, atau dia begadang tanpa hak, yang makruh maksudnya, akhirnya dia habis subuh tidur, ini tercela ini. Kenapa? Karena pertama Rasulullah SAW kebiasaannya kalau habis subuh zikir sampai matahari terbit. Demikian para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan ada dua waktu yang sangat tidak bagus buat tidur. Yang pertama setelah subuh, yang kedua setelah asar. Ternyata tidur habis subuh itu, Pak, sangat tidak bagus buat kesehatan, Pak. Demikian pula tidur setelah asar. Makanya kalau kita melihat perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya, habis subuh itu zikir sampai terbit matahari. Habis asar zikir juga sampai terbenam matahari.
bukan malah tidur. Sayang banget Pak, waktu yang sangat barokah itu digunakan buat tidur. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Itu waktu pagi barokah begitu, malah tidur. Gimana? Jadi ya, orang ini bagaimana? Orang ini tidak bagus. Ya. Qiyamul Lail adalah tanda orang bertakwa. Tapi dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan tentang orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihama, namun amalnya dijadikan seperti debu yang berterbangan. Ketika Thauban menanyakan sifatnya, Nabi SAW menjawab, dia suka sholat malam, tapi dia suka bermaksiat sendirian. Bagaimana mengkompromikannya? Tahukah Bapak, sholat malam yang tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, biasanya sholatnya bermasalah. Jadi yang disalahkan bukan sholat malamnya Pak, tapi orangnya ini yang bermasalah dalam sholat malamnya. Harus kita yakini Pak, di antara nama Allah apa? Asy-Syakur. Asy-Syakur itu artinya apa? Asy-Syakur itu artinya yang maha berterima kasih. Berterima kasihnya Allah kepada hambanya apa Pak? Amalan yang kecil diberi balasan yang besar. Sholat malam harusnya mencegah dia perbuatan keburukan. Imam Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya, dilaporkan kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang rajin sholat malam. Fa'idha asbaha sarok, di pagi harinya mencuri. Malamnya sholat malam, pagi harinya mencuri. Apa kata Rasulullah SAW? Satamna'uhu sholatu, kelak sholatnya akan mencegah perbuatan. Artinya sholat malam itu akan memberikan kekuatan pada hatinya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Kalau sholat malamnya benar, ikhlas karena Allah, khusyuk dia dalam sholatnya. Adapun kalau sholat malam itu tidak mencegah dari perbuatan mungkar, lagi ada apa-apanya tuh Pak. Bisa jadi nggak ikhlas. Bisa jadi niatnya yang salah, sehingga Allah tidak terima sholatnya. Jadi sebetulnya tidak bertabrakan sama sekali. Iya. Apakah sholat malam diharuskan tidur terlebih dahulu, Ustadz? Karena anak ketika melakukan sholat malam malah subuh tidak berjamaah lah. Gara-gara sholat malam malah nggak berjamaah subuh, antum tertipu. Ya akhi, sholat subuh berjamaah itu jauh lebih utama dibandingkan dengan sholat tahajud, sholat malam. Apakah sholat malam harus tidur dulu? Tidak harus. Tapi contoh dari Rasulullah SAW. Kata Aisyah, Rasulullah SAW itu tidur setengah malam, bangun pada sepertiga malam, dan tidur lagi pada seperenam malam. Begitu contohnya Rasulullah SAW. Jadi setelah Isya tidur, bangun sepertiga malam sekitar jam 2, tidur lagi sekitar jam 4, sampai subuh bangun lagi. Ya. Tapi kalau antum jam 4 tidur takut kebablasan, mendingan jangan tidur. Kenapa? Karena sholat
subuh jauh lebih utama dibandingkan dengan sholat apa? Gimana Ustadz? Saya nggak kuat soalnya. Ya udah, kalau gitu antum sholat tahajudnya mulainya jangan jam 2. Jam 3:30 aja deh. Antum tahajudnya 3:30, ya, atau jam 4 lah kalau memang mampunya seperti itu. Sampai subuh, setelah adzan kumandang pergi ke masjid, insya Allah kuat. Adapun antum maksain jam 2 bangun, setelah itu kebablasan, ya akhirnya kita terluput dari sesuatu yang lebih utama. Ya. Benarkah tidak boleh bermakmum kepada makmum yang masbuk? Artinya kadang kan ada makmum masbuk ya. Pas kita datang makmum sama dia, kita selesai datang lagi, makmum lagi, terus aja berentetan. Terjadi perselisihan para ulama tentang membuat jamaah kedua setelah jamaah pertama. Apakah jamaah kedua itu boleh atau tidak? Imam Asy-Syafi'i, dan ini mazhab Syafi'i, mengatakan tidak boleh, hukumnya makruh. Dalilnya Imam Syafi'i apa? Yang pertama, hadis a'jabani an takuna sholatu wahidah. Aku suka kalau sholat itu hanya sekali saja. Kata Syekh masyhur, ini nas yang sangat tegas yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah cukup sekali, tidak boleh ada kedua, ada ketiga, dan yang lain. Dalil yang kedua, perbuatan Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW pernah terlambat datang ke masjid karena ada urusan. Ketika sampai masjid ternyata sudah selesai bubar. Maka Rasulullah tidak membuat jamaah, Rasul pulang ke rumah. Dalil yang ketiga, hadis bahwa Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Kata Rasulullah, laqad hamamtu an amura bi rajulin fayahtatib. Aku ingin sekali menyuruh seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku pergi ke rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah, fa uharriqu alaihim buyutahum, supaya aku bakar rumah mereka. Kata mereka, kalau boleh jamaah kedua, ketiga, keempat, kelima, nggak perlu dibakar. Suruh aja pergi ke masjid, bikin jamaah kedua. Paham tidak, Pak? Kemudian kalau boleh jamaah kedua, berarti boleh jamaah ketiga. Ketika boleh keempat, kelima, keenam, ketujuh, akhirnya orang akan meremehkan sholat berjamaah. Dia bilang, nanti saya berjamaah yang ke-10 aja. Kalau begitu buat apa dikumandangkan adzan? Dikumandangkan adzan itu kan untuk jamaah pertama. Rasulullah mencela orang-orang yang terlambat sholat berjamaah. Jamaah keberapa? Hah? Pertama. Kata Rasulullah SAW, ya, la yazalu rajul yata'akhir anis shalah hatta yu'akhiruhumullah. Senantiasa seseorang terlambat datang sholat berjamaah sampai Allah akhirkan ia masuk surganya. Itu sholat berjamaah keberapa, Pak? Kalau boleh kedua, ketiga, keempat, berarti nggak terlambat dong. Makanya pendapat yang paling kuat ini pendapat Imam Syafi'i, Pak. Lalu bagaimana dengan hadis ada seorang laki-laki datang dalam keadaan sudah selesai sholat. Lalu Rasulullah bersabda kepada sebagian sahabat,
siapa yang mau sedekah buat orang ini? Lalu ada beberapa sahabat yang jadi makmum dia, sholat berjamaah. Ini dalil jumhur yang mengatakan boleh jamaah kedua. Dijawab oleh mereka yang mengatakan makruh. Hadis ini Pak bukan hadis yang bisa dijadikan hujah walaupun sahih. Kenapa? Karena ini namanya waqi'atu ain, terjadi pada seseorang sahabat saja. Tidak setiap yang datang Rasulullah mengatakan siapa yang mau sedekah. Cuma sahabat itu saja saya sudah. Iya. Yang kedua, yang jadi makmum itu adalah yang sudah sholat. Sementara permasalahannya beberapa orang belum sholat, bikin jamaah kedua. Itu yang jadi masalah. Maka dari itu saya sih lebih condong pendapat dalam masalah ini kepada mazhab Syafi'i yang mengatakan makruh bikin jamaah kedua. Maka antum kalau datang nggak perlu berimam kepada masbuk, nggak perlu. Sholat sendiri-sendiri sudah. Ya, kalau mau berjamaah pulang ke rumah, jamaah sama istri sana di rumah. Kalau seperti itu keadaannya, Allahu a'lam. Ini masalah khilafiyah memang, ya. Besok saya akan berdagang. Saya berpikir dagangan saya akan laris. Apakah pikiran saya ini mendahului keinginan Allah? Maksudnya berpikir antum apa ini? Kalau maksudnya berpikir artinya berharap mudah-mudahan besok dagangan saya laris. Enggak masalah. Tapi kalau antum memastikan besok pasti laris, antum kayak dukun kalau begitu, Pak. Bagaimana memastikan sesuatu padahal antum tidak tahu yang akan terjadi di masa datang? Iya. Yang mencukuri pelanggan, yang minta dicukur dengan model-model gaul dan gaya orang barat. Bagaimana tuh Ustadz? Akhi, jadi tukang cukur itu berat. Kadang ada orang datang, Pak, mau cukur jenggot, aduh, berat itu. Datang lagi, Pak, pengen cukur koza ternyata. Ya, cukur sebagian, dibiarkan sebagian, dilarang sama Rasulullah SAW. Ada lagi pengen bercukur gaya orang barat, keren, tasyabuh lagi. Makanya jadi tukang cukur tuh harus kuat imannya, Pak. Ada yang datang mau cukur jenggot, maaf Pak, saya tidak melayani. Bagus. Ada yang minta cukur koza, maaf Pak, dilarang sama Rasul. Ada yang minta cukur gaya barat, seorang muslim tuh nggak boleh tasyabuh sama orang kafir. Olas, besok nggak ada yang datang, Pak. Sabar, ya, sabar. Insya Allah diganti dengan yang lebih baik, ya. Nah ini saudaraku sih, memang pekerjaan tukang cukur itu butuh kepada apa? Kekuatan jiwa, ya. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Dan para pemirsa Media TV,